Pedas. Hotman Paris menyebut tindakan Rasman Arief Nasution yang mengamuk dan menggebrak meja majelis hakim dan juga kuasa hukumnya Firdaus Oiwobo yang naik ke atas meja di ruang sidang sebagai penghinaan terhadap pengadilan dan menjadi aksi brutal pertama dalam sejarah hukum di Indonesia. Karena itu, selain memberi pesan menohok kepada Rasman, Hotman Paris juga meminta Wakil Menteri Hukum yaitu Otto Hasibuan untuk mencabut izin pengacara dua oknum pengacara tersebut. Bahkan, Hotman Paris pun juga meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolres Metro Jakarta Utara untuk segera memproses hukum dua oknum pengacara tersebut, yaitu Rasman dan juga Firdaus. Lantas, seperti apakah klarifikasi Rasman dan Firdaus atas kericuan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin? Seperti apa pula detik-detik kericuan terjadi hingga pihak kepolisian pun sampai turun tangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang kasus pencemaran nama baik atas terdakwa Rasman Arief Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari 2025, berlangsung ricuh dan juga panas. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Hotman Paris yang juga sebagai saksi pelapor, Rasman pun melayangkan protes atas keputusan majelis hakim yang meminta agar persidangan digelar secara tertutup karena materi persidangan membahas soal asusila. Rasman pun protes karena menilai keputusan majelis hakim dinilai tidaklah konsisten. Sikap protes Rasman ditanggapi oleh majelis hakim dengan mengetok palu dan juga menunda persidangan 2 pekan lagi. Suasana ruang sidang pun semakin tegang ketika Rasman tiba-tiba menghampiri Hotman Paris yang masih duduk di kursi saksi dengan wajah yang serius. Tangan kiri Rasman langsung memegang pundak Hotman dan dengan spontan ditepis oleh Hotman secara lembut. Beberapa petugas pengadilan pun berlari mendekati keduanya dan berusaha untuk melerai. Tiba-tiba, kuasa hukum Rasman Firdaus Oiwobo naik ke atas meja pengacara. Suasana pun menjadi gaduh dan Hotman pun berhasil digiring ke ruangan yang aman. Sementara, Rasman pun mengamuk dan beberapa kali memukul meja majelis hakim. Beberapa orang pun juga terdengar berteriak-teriak. Suasana pun tampak keruh hingga pihak kepolisian memasuki ruang pengadilan. Dan terlihat ada negosiasi antara pihak kepolisian dengan pihak Rasman, bahkan juga dengan Rasman sendiri. Seperti inilah detik-detik kericuan di persidangan Hotman versus Rasman yang berlangsung kemarin. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil yang mulia, kami minta supaya media meliput secara live yang mulia. Sudah menjadi ketetapan majelis hakim, kami berpegang pada perda. Pertimbangannya apa yang mulia? Coba baca 153. Bukan, maksud kami sebentar. Karena di bawah umur yang mulia. Baca selain anak anak umuran, kami sudah baca dan sudah menjadi ketetapan. Apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Silakan ajukan keberatan dalam nota pembelaan saudara atau saudara keberatan silakan sampaikan. Bahwa saudara Hotman ini sudah menyebar beberapa informasi bertahun-tahun yang mulia. Jadi masyarakat ingin membuktikan. Sebentar, itu persoalan di luar persidangan. Begitu di persidangan kami menganggap ini menyangkut ada. Oh yang mulia, ini yang mulia. Kami memohon sekali lagi, ini permohonan kami yang memang harus didengarkan. Kami tidak akan berdebat. Kami sudah nyatakan tertutup. Itu sudah hasil musyawarah. Silakan. Kalau sudah viral di mana-mana ya mulia. Tolong kebijaksanaannya mulia. Mohon izin yang mulia. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Sebentar. Kalau begitu tidak usah diadili, penjarakan saja saya yang mulia.
Hakimnya sama tapi berperilaku tidak adil. Saya selama ini manut dikira Rasman itu takut. Saya tidak takut di penjara, tidak takut. Saya penegak hukum dan saya siap jadi bantu. Tapi kalau mereka keliru, saya akan kejar mereka. Jangan dikira. Jangan ini menjadi peradilan sesat karena melihat beling-beling batu. Bahkan semua mahkamahnya. Dia bukan mereka. Dia dibayar negara. Saya takut. Bang, agak ke sini. Iya agak ke kiri, Bang. Gue juga. Aksi Rasman yang menghampiri Hotman Paris di kursi saksi sempat membuat tegang bahkan memicu panasnya ruang pengadilan. Namun, Hotman pun tampak begitu tenang, bahkan masih tersenyum ketika menuju ruang istirahat yang didampingi oleh petugas keamanan. Menurutnya, permintaan Rasman agar sidang dilakukan secara tertutup adalah kewenangan hakim sesuai undang-undang dan tidak bisa diganggu-gugat. Hakim pun memutuskan hal itu tergantung dari materi yang akan dibahas dalam persidangan. Tuntutan Rasman agar hakim diganti pun juga dinilai Hotman sebagai sebuah tuntutan yang tidak berdasar. Aku tidak takut dipukul, tapi jangan sampai jari dia kena ke sini gitu loh. Takut kotor gitu loh. Langsung ciu gitu. Enggak, belum sempat langsung. Takut berlian. Kayaknya berlian gua ada yang nangkis tadi. Dalam kesaksiannya akan banyak membahas tentang asusila. Dan itu kata hakim, harus tertutup. Itu demi peraturan. Itu sesuai dengan KUHAP. Itu sudah, aku aja belum kenal hakimnya. Aku aja terkejut sama jaksa. Aku tertutup gitu loh. Tapi karena duluan dia bereaksi, ya bodo amat deh. Karena udah disiapkan live segala macam, rugi dia mau pamer deh. Ya, dia mau pamor gitu loh, kapan lagi bisa berdebat dengan seorang Hotman Paris. Yang gua jaga tadi takut jas gua kotor kalau kesentuh jari dia. Aku sayang gitu loh, ini puluhan juta nih. Emang bapak dia yang punya pengadilan. Saya siapapun hakimnya gua gak takut. Ya, dan itu Rasman sudah pernah jadi, dulu juga gayanya begitu. Itu sudah bekas napi, udah pernah 3 bulan di penjara, juga sama gayanya kayak gitu. Waktu sama Dr. Richard Lee juga gayanya kayak gitu kan. Kayak Lee kan mau didekati gitu dengan cara ngegos kayak gitu. Richard Lee juga begitu, itu gayanya. Tapi itu kan cocok untuk lawan orang-orang kampung.
Hotman Paris juga menyoroti aksi kuasa hukum Rasman, yaitu Firdaus Oiwobo, yang tiba-tiba saja naik ke atas meja pengacara dan menginjak-injak. Hotman Paris pun sangat menyayangkan sikap dari Firdaus. Karena itu, lewat sebuah video di sosial medianya, Hotman Paris pun menyampaikan pesan yang ditujukan kepada Wakil Menteri Hukum, yaitu Otto Hasibuan, agar segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk mencabut izin praktek sebagai pengacara dari Firdaus Oiwobo, di mana menurut Hotman Paris sudah menghina pengadilan. Karena itu, Hotman pun meminta kepada Kapolda dan Kapolres Jakarta Utara agar memproses hukum Firdaus. Itu kan sudah viral, Ketua Mahkamah Agung pun sudah tahu. Jadi saya mohon kepada Ketua Pengadilan agar dijatuhkan sanksi, termasuk kepada itu Firdaus yang naik bangku persidangan, injak-injak meja. Itu pertama kali penghinaan terhadap peradilan Indonesia dalam sejarah peradilan Indonesia. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak. Naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Sikap garang Rasman di ruang sidang kemarin pun rupanya tidak membuat nyali Hotman Paris pun menjadi ciut, apalagi sampai dibuat gentar. Bahkan Hotman Paris pun membuat pesan menohok kepada Rasman agar menghormati persidangan dan bukan membuat kisruh apalagi berantem. Bahkan Hotman Paris pun juga berjanji akan kembali menghadiri persidangan kedua yang akan dilaksanakan pada minggu depan dengan sepatu mahalnya. Halo Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang Sidem, di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti mak-makmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang memframe dari awal kok. Udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Padang Sidempuan sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Berarti 2 minggu lagi nih sidang tanggal 2. Iya. Abang akan datang? Ya harus datang, karena kalau aku nggak datang, sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus Nikita dulu? Yang sama cowok itu, yang dia dilaporin. Cowoknya nggak datang, ya perkaranya gugur. Ini kan delik aduan.
Harus datang. Nanti persiapannya gimana Bang? 2 minggu lagi ya? Kan sudah Aku akan datang dengan sepatu mahalku. seperti sini kan salah kostum. Ya, aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Mengejutkan, pernyataan Hotman Paris yang menyebutkan perilaku Firdaus Oyuwobo selaku kuasa hukum Rasman dan Rasman Arif Nasution sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Lantas, apa alasan Rasman yang menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak konsisten, tidak netral, dan juga tidak profesional? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang mempertemukan dua pengacara yakni Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa dan Hotman Paris Hutapea sebagai saksi pelapor yang berlangsung kemarin pada akhirnya berujung kisruh. Dan usai berjalannya persidangan, Rasman yang merasa tidak puas dengan keputusan majelis hakim untuk menggelar sidang secara tertutup justru menuding hakim diduga tidak bersikap konsisten. Pasalnya, menurut Rasman, pada agenda persidangan sebelumnya, hakim pun sudah menyetujui bahwa persidangan boleh dilakukan secara terbuka untuk umum. Selain itu, mengingat kasus Rasman ini merupakan persoalan asusila, Rasman pun kembali menyoroti kasus Vina Cirebon yang digelar secara terbuka. Demikian juga halnya kasus istri Verdi Sambo yang digelar terbuka untuk umum. Nah, pertanyaannya, hakim tidak konsisten. Dari awal, jangan dikira kita takut. Penjara bagian dari hidup. Dan saya siap jadi member untuk itu. Tapi harus benar. Saya udah bilang. Jadi, hakim dari awal sudah terlihat sangat-sangat menunjukkan seolah-olah paling berwibawa. Kita sampai istilahkan dia ibu guru yang tidak boleh muridnya terlambat. Seperti harus dituruti. Hei, hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ditangkap. Ya, jaksa juga ditangkap. Polisi juga ditangkap. Pengacara juga ditangkap. Ini semua penegak hukum. Kalau begitu, mari saling mengawasi dan beri ruang buat kita bersama-sama. Jadi ketidakkonsistenan hakim ini. Pertama di awal katakan live boleh. Terbuka untuk umum. Giliran akan dibuka chattingan, dikatakan ini urusan yang sangat prinsip atau yang prinsip private. Saya tanya kalian, kasus Vina Eki itu bicara saya pengacaranya Suroto. Diungkap dan persidangan terbuka untuk umum kecuali Saka Tatal yang waktu itu pelaku anak di bawah umur. Itu kurang jurisprudensi siapa? Yang kedua, Verdi Sambo. Istrinya mengaku diperkosa. Live. Kenapa ini tidak live? Kita minta itu saja. Oh, dia merasa kita takut? Nggak takut. Tak hanya protes terhadap keputusan majelis hakim yang meminta sidang digelar secara tertutup, Rasman bahkan membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan meminta agar majelis hakim pun diganti. Pasalnya, ia pun menduga bahwa majelis hakim tidak profesional dan juga diduga tidak netral. Tak hanya itu saja, bahkan pihak Rasman ingin agar wartawan bisa menyiarkan secara live persidangan, serta persidangan pun digelar terbuka untuk umum. Jika ketiga poin tersebut tidak dikabulkan, maka Rasman pun tidak akan menghadiri persidangan berikutnya. Ia pun mengaku tidak takut jika akibat dari sikapnya itu nantinya akan ditangkap polisi. Kami sudah bersepakat tadi dengan tim 3. Satu, surat kita sudah masuk lewat ketua tim Pak Lecu. Mana Pak Lecu tadi? Pak Lecu mana sini? Beliau sudah komunikasi
dengan Ketua PN, betul ya Pak Lecu ya? Betul. Bahwa kami minta hakim diganti seluruhnya. Yes. Ya, ganti seluruhnya. Termasuk kalau diperlukan panitra. Tapi kalau panitra tidak terlibat dalam hal ini kami lihat, silakan. Tapi hakim minta diganti seluruhnya. Pertanyaannya, bolehkah hakim diganti? Boleh. Boleh. Ketika kita melihat bahwa ketua majelis, anggota majelis tidak berjalan secara profesional dan netral. Jadi nggak usah kami dibentak-bentak ini itu, nggak ada. Ya. Yang kedua, kami minta wartawan bisa menyiarkan secara live semua persidangan ini. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Kalau yang tiga ini tidak dipatuhi, kami tidak akan datang persidangan. Mau tangkap, tapi seluruhnya akan bereaksi. Dan kita tidak akan diam. Dan ini potret penegakan hukum yang dipaksakan. Yang tadinya kan si kelima hakim itu datang menangis-nangis, mengadu bahwa dia dilecehkan. Kenapa jadi begitu di ujung-ujung sedikit ada sesuatu mungkin ya. Jadi kelima hakim tidak mengakui itu tidak ada pelecehan. Kemudian tidak mengakui tidak ada tanda tangan. Lalu di samping Bang Rasman itu sampai kami itu siapa? Hantu, apakah itu gitu. hantu? Kim, kau Kim, jujurlah kau Kim. Kau Kim, ingat kau Kim, kau menangis-nangis. Kau sampai kau kirim-kirim foto bunuh diri, leher bunuh diri. Saat sekarang kau bilang kau malah pihak-pihak yang saya duga kau malah bergabung dengan si Hotman Paris. Ada apa ini? Geger, Rasman Nasution sebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara diduga tidak konsisten dan tidak netral. Lantas, seperti apakah klarifikasi Firdaus Oiwobo terkait alasan dirinya naik ke atas meja saat di ruang sidang hingga menantang petugas pengadilan untuk berduel? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, dalam sidang kasus pencemaran nama baik yang berlangsung kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara memang diwarnai dengan kisruh. Dalam kisruh itu juga diwarnai dengan aksi yang dilakukan oleh Firdaus Oiwobo, kuasa hukum Rasman, yang tiba-tiba saja berdiri di atas meja di depannya. Firdaus pun menyebutkan alasannya naik ke atas meja, di mana ia pun melakukan hal tersebut karena spontan ketika melihat kliennya Rasman Arif Nasution mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan seolah-olah dicekik oleh seorang jaksa. Firdaus mengaku persoalan tersebut sudah diselesaikan di tempat. Namun, aksi Firdaus tersebut rupanya juga menuai kritik menohok dari netizen. Seperti inilah penjelasan Firdaus Oiwobo yang naik ke atas meja di ruang sidang. Saya nggak pernah niat naik ke meja karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja gitu. Jadi itu refleks saya. Mungkin pamdal atau apa gitu nggak tahu saya karena nggak jelas di situ SOP-nya ya. Lalu ada jaksa juga yang mencoba untuk mengkerubuti klien saya. Makanya jaksa tadi saya tunjuk mukanya, saya bilang kamu perang aja sama saya. Kamu ribut aja sama saya bilang. Saya naik, secara spontan saya naik meja. Karena ngeliat klien saya seperti diintimidasi. Saya teriak, kamu. Ada bahasa-bahasa saya nggak pantas diucapkan. Akhirnya saya bilang, kamu naik ring aja sama saya. Ngapain kamu klien saya digituin? Hah? Jaksa, kamu naik ring. Bilang begitu. Jadi akhirnya masalah itu bisa clear ya. Tapi tetap kami dengan ketegasan kami meminta agar hakimnya diganti. Karena dari awal hakim ini arogan banget, gitu loh. Kita sebagai pengacara dibentak-bentak. Sekarang kita ini anak kecil gitu. Kita dibentak-bentak. Cara penyampaian kan ada yang santun sebagai hakim. Ada kan? Dia kan mempunyai pendidikan psikologis, ya kan?
mempunyai pendidikan estetika, etika dalam berkarya atau bertugas. Masa seorang hakim dikit-dikit bentak, memang kita siapa? Kita ini officium nobile, lembaga terhormat, ya kan? Profesi terhormat. Kita tidak pernah terikat dengan siapapun dan kita tidak di bawah siapapun. Ya, kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Makanya sebenarnya tadi tidak akan pernah kami takuti ancaman apapun. Tadi abang ngeliat langsung Bang Rasman dicekek bang. Iya, lihat rekamannya ada. Siapa itu yang melakukan itu? Yang pertama itu yang melakukan adalah oknum pegawai Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung lah, karena logonya kan Mahkamah Agung. Tadi dia dinasnya di mana, kan bisa ditelusuri. Dia datang dengan euforianya, mengamankan. Kan padahal Bang Rasman itu masuk tuh untuk membisikkan Hotman, bukan mau ribut, mau ngebisikin, gitu loh, ya kan? Mau bisikin entah apa, omongannya bisikin aja, gitu. Karena sidangnya udah habis kan gitu. Sidang selesai, biasa dia lagi ngobrol, tapi terlalu euforia nih pegawai pengadilan, sehingga dia begini, lalu begini nih, Bang Rasman diginiin, Melerai. seperti dilerai tapi dicekek Rasmannya gitu. Gimana mungkin kronologis? Jadi kalau lerai kan begini nih. Sudah bang, sudah gitu kan? Ya. Kalau ini enggak, bang, jangan gini bang. Nih begini, melihat klien saya diginiin, wah ntar dulu lu. Gue pengacara Ribo Dabo, gue sikat sekalian. Selama kami ada celah pembelaan, selama ada titik kebenaran, kami akan terus menyuarakan ini. Nggak apa-apa, saya nggak peduli sama netizen. Saya mah penting saya pengacaranya Rasman, nggak ada urusan sama netizen. Kalau mau berkata jahat juga dengan saya. Tapi kalau netizen yang baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dapat pahala kan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.